Baik, kita lanjutkan informasi di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin berwisata religi sambil melihat berbagai musyaf Al-Quran dari berbagai negara dan daerah Indonesia, Bait Al-Quran yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini wajib Anda kunjungi. Lalu seperti apa koleksi musyaf Al-Quran yang ada di sana? Berikut liputannya. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Tempat ini menyimpan berbagai macam koleksi penulisan Al-Quran mulai dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman modern seperti sekarang ini. Penasaran seperti apa koleksinya? Yuk langsung aja kita lihat. Salah satu lokasi wisata religi yang dapat mengedukasi dan patut dikunjungi oleh umat Islam di tanah air adalah Bait Al-Quran. Berada di dalam area Taman Mini Indonesia Indah, Bait Al-Quran dibangun untuk menyimpan sejumlah mushaf yang berhasil dihimpun sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Diresmikan pada tahun 1997, Bait Al-Quran ini tak hanya dijadikan tempat untuk penyimpanan Al-Quran saja, namun juga dijadikan sarana untuk memperkenalkan tradisi yang berkaitan dengan penulisan, pengajaran, serta penyebar luasan Al-Quran di Indonesia. Jadi kalau kita ingin tahu tentang bagaimana sih sejarah peradaban Islam di Nusantara itu kira-kira bisa datang ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Di situ kita akan tahu miniaturnya gitu ya. Mulai dari zaman pertama masuknya Islam di Nusantara hingga perkembangannya saat ini ya, termasuk dengan segala macam seni budaya dan tinggalan-tinggalan koleksi-koleksi dari daerah-daerah tersebut. Berbagai mushaf dari berbagai daerah terpajang rapih di rumah Al-Quran ini. Mulai dari mushaf yang berukuran sedang, hingga mushaf Wonosobo yang berukuran raksasa dan dilukis dengan tangan. Selain itu, terdapat mushaf pustaka, yang mana tulisan Bismillah pada mushaf ini ditulis langsung oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1948. Mushaf pustaka resmi dibuat setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan dianggap sebagai hadiah dari umat Muslim Indonesia atas kemerdekaan RI. Jadi kita tahu bahwasanya 1945 Indonesia merdeka. 3 tahun setelah itu mushaf ini mulai ditulis, meskipun memerlukan proses yang lama ya. Cuma di situ sebenarnya Bapak Soekarno ingin menegaskan sebenarnya. Kira-kira kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa umat Islam, dari para kiai, para santri. Kita tahu bahwasanya bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi itu begitu berdarah-darah, dan itu di garda paling depan adalah para kiai, para santri itu ya. Tak hanya menampilkan koleksi Al-Quran yang ditulis dengan huruf Arab saja, terdapat juga Al-Quran dan tafsirnya yang dibuat oleh para ulama Nusantara pada masa lampau. Hal ini tentu saja mencerminkan bahwa Al-Quran mulai berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Ya, dari berbagai macam koleksi Al-Quran di museum ini ada yang menarik, yaitu Al-Quran pada abad 17 yang ditulis tangan dan diterjemahkan dalam bahasa Jawa Madura. Mimi Lasara, Joni Suryadi melaporkan. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang museum ini Ustadz? Subhanallah, walhamdulillah. Ini tanda kekaguman kita dengan Baitul Quran, yaitu khazanah, kekayaan Al-Quran dari masa ke masa. Dan sungguh Al-Quran itu tidak hanya kaya dengan tuntunan, tapi ada satu aspek, yaitu kaya dengan keindahan. Betapa tadi kaligrafi dari satu masa ke masa, bagaimana para ulama terlibat, bagaimana para anak bangsa ini terlibat untuk membuat sebuah hal yang sangat mulia dikaitkan dengan Al-Quran. Imam Suyuti mengatakan seluruh amal seseorang yang dikaitkan dengan Al-Quran, menjaganya, mencatatnya, menghafalnya, terus menjaga kelestariannya, menjaga keindahannya, termasuk kategori kemuliaan. Ma yata'allaku bil Quran izzah. Semua yang dikaitkan dengan Al-Quran kemuliaan. Mudah-mudahan mereka yang berperan, yang berjasa, yang terus-menerus menjaga keindahan, keagungan Al-Quran, mendapatkan pahala, apresiasi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah informasi dan tausiah tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen 2 dan kami haturkan terima kasih banyak kepada Ustadz Atabik Lutfi atas tausiah dan ilmu yang disampaikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Ustadz, semoga Ustadz senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.